Oke, jadi baik, kembali lagi bersama saya Evelins AT NIM 3122089. Di sini saya akan membahas cara kerja sel dan proses replikasi sel yang terjadi. Sel adalah unit terkecil kehidupan. Sel-sel memiliki berbagai bentuk dan ukuran, tetapi semuanya memiliki fungsi yang sama. Sel adalah tempat berlangsungnya semua proses kehidupan, seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Sel terdiri dari 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Membran sel adalah lapisan luar sel yang melindungi sel dari lingkungan sekitarnya. Membran sel juga mengatur apa yang masuk keluar dari sel. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi bagian dalam sel. Sitoplasma mengandung organel sel seperti mitokondria, ribosom, dan retikulum endoplasma. Inti sel adalah organel yang mengandung DNA, materi kinetik sel. DNA adalah instruksi yang mengatur semua proses kehidupan sel. Cara kerja sel. Cara kerja sel adalah proses yang kompleks dan rumit, tetapi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu sintesis dan metabolisme. Sintesis adalah proses pembentukan komponen-komponen sel, seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleer. Proses ini terjadi di dalam sitoplasma, yang merupakan cairan kental yang mengisi sel. Protein. Sedangkan metabolisme adalah proses pemberontakan dan pembentukan zat-zat di dalam sel. Proses ini terjadi di dalam mitokondria yang merupakan organel berbentuk seperti kacang yang terdapat di dalam sel. Kita masuk pada proses replikasi sel. Replikasi sel terjadi sebelum pembelahan sel. Replikasi sel memastikan bahwa setiap sel anak memiliki salinan DNA yang identik dengan sel induk. DNA adalah molekul yang terdiri dari dua DNA berpaling satu sama lain, membentuk struktur double helix. Setiap helix terdiri dari 4 basa nitrogen, yaitu adenin, sitosih guanin, dan timin. Setiap basa nitrogen akan saling berpasangan, di mana basa nitrogen timin akan berpasangan dengan adenin dan basa nitrogen sitosin akan berpasangan dengan guanin. Setiap helai DNA memiliki ujung 3 akses dan 5 aksen. Kedua helai DNA ini memiliki arah jalan yang berlawanan. Hal ini yang menentukan bagaimana setiap helai DNA replikasi. Jadi langkah pertama dalam replikasi DNA adalah memisahkan dua untai DNA dibantu oleh insinasi dan akan membentuk garpu replikasi. Untaian yang dipisahkan masing-masing akan menjadi template atau cetakan untuk menghasilkan untai DNA yang baru. Proses selanjutnya dimulai oleh enzim premis, di mana enzim ini akan membuat sepotong area pendek yang disebut dengan arena primer. Arena primer ini akan menjadi titik awal untuk membuat untai DNA baru. Kemudian enzim dan polimerasi menempel pada arena primer dan akan membentuk untai baru DNA. DNA polimerasi yang dapat menambahkan pasangan basa DNA dalam satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Salah satu untai baru DNA dibuat secara terus-menerus dengan cepat sehingga disebut dengan leading strand. Pada untai yang lain disebut dengan leading strand. Untai ini tidak dapat membuat untai baru secara terus-menerus karena berlawanan arah. Oleh sebab itu, DNA polimerasi hanya dapat menambahkan pasangan basa nitrogen dalam serangkaian potongan kecil yang disebut dengan fragmen oksasi. Setiap fragmen yang berbentuk dimulai dengan arena primase yang menempel dan membentuk arena primer. Arena polimerasi menambahkan deretan pendek basa nitrogen dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Kemudian arena primer berikutnya ditambahkan lebih lanjut pada linking strand.
dan membentuk fragmen okasasi yang lain. Proses ini akan terjadi secara berulang kali. Setelah untai DNA baru selesai dibuat, maka enzim eksonuklase akan menghapus semua RNA primer. Pada kedua untai DNA, kemudian enzim DNA polimerase akan mengisi bagian yang kosong dengan basa nitrogen. Terakhir, enzim akan merekam setiap fragmen DNA kedua untai untuk membentuk untai ganda yang utuh. Inilah proses dari replikasi DNA, di mana satu DNA double helix.